Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tabi'un. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang. Yang saya hormati Ibu Dr. Eka Sofia Agustina, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Siska Merita, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, dan teman-teman yang saya hormati serta penonton yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang bertema Muda adalah Kekuatan, untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbicara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Kurnia Cipta dengan nomor pokok mahasiswa 251304100006, kelas 1A, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, tahun angkatan 2025. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, sebagai generasi muda, mengharuskan generasi muda Indonesia untuk berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah dalam era perkembangan zaman yang makin canggih, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi muda dalam menyikapi suatu permasalahan harus memiliki rasa keingin-tahuan tinggi sehingga menciptakan tujuan yang positif, bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat bagi diri sendiri, khususnya untuk masa tua yang berkualitas. Generasi muda merupakan tombak utama penentu kekuatan bangsa. Jika generasi muda Indonesia kuat, bernalar kritis, dan mempunyai adab, dipastikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan memiliki nilai yang positif. Suatu faktor kecerdasan umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor kecerdasan internal, yaitu kecerdasan yang dimiliki atau kemampuan anak itu untuk meningkatkan pola pikirnya. Sedangkan kemampuan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lalu terdapat tiga faktor utama yang begitu penting dimiliki oleh generasi muda maupun kalangan-kalangan yang lebih tua atau kalangan yang lain. Yang pertama, faktor kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Yang kedua, faktor kecerdasan emosional atau emotional quotient. Dan yang ketiga, faktor kecerdasan intelektual atau intelligence quotient. Jika faktor-faktor ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak muda yang akan melanjutkan bangsa Indonesia dan menentukan suatu bangsa Indonesia yang kuat, maka faktor-faktor ini harus dimiliki oleh seluruh generasi Indonesia agar bangsa Indonesia mempunyai tujuan yang positif. Bapak dan Ibu dan teman-teman yang saya banggakan, generasi muda semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan maraknya informasi yang beredar, mengharuskan generasi muda untuk berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah agar tidak termakan hoax dari berita-berita yang beredar dan tidak sesuai fakta. Maka dari itu, sejatinya individu adalah sosok yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi suatu individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seluruh kebutuhan itu, dan membutuhkan bantuan orang lain.
Dengan begitu, kita akan menghasilkan suatu bangsa yang kuat dan harmonis. Muda berkelana, tua bercerita. Sekian,